Selamat datang kembali di channel Dina Marliani, channel yang berbagi banyak ide konten untuk menghasilkan uang dari internet. Kali ini saya akan sharing kepada teman-teman bagaimana cara membuat ide konten dakwah menggunakan aplikasi atau website Canva. Seperti apa cara pembuatan videonya? Yuk kita bahas di video kali ini. Langkah pertama, kita harus mencari sumber videonya, teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan YouTube, di mana teman-teman juga bisa menggunakan aplikasi lainnya ya, atau platform lainnya yang teman-teman nanti akan download dan teman-teman akan buat ulang atau teman-teman remake seperti itu ya. Nah, di sini saya contohkan menggunakan YouTube, teman-teman. Jadi kita tentukan terlebih dahulu. Misal teman-teman mau membuat ide konten dakwah dengan atau yang dibawakan oleh Ustadz Abdul Somad misalkan. Nah, di sini kita ketikkan saja teman-teman Ustadz Abdul Somad seperti itu. Nah, setelah itu kita klik filter, kita cari yang tulisan Creative Commons, teman-teman. Kenapa? Karena kalau tidak kita filter seperti ini, khawatirnya terkena copyright ya, atau klaim hak cipta. Jadi teman-teman klik Creative Commons ya. Setelah itu nanti pihak YouTube akan mensortir atau akan memfilter mana-mana saja channel-channel atau video-video yang bisa kita download dengan lisensi Creative Commons. Oke. Nah, catatan buat teman-teman yang mau mendownload misalkan untuk ceramah Ustadz Abdul Somad. Kita tahu Ustadz Abdul Somad ini punya channel resmi, namanya Ustadz Abdul Somad Official. Sama seperti dengan channel Habib Novel Alaidrus, beliau juga punya channel sendiri ya, channel pribadi. Sama juga dengan Ustadz Adi Hidayat. Nah, beliau juga punya channel YouTube sendiri. Nah, saran saya teman-teman, jangan download dari sumber aslinya. Sumber aslinya itu maksudnya pemilik utama. Seperti ini ya. Ustadz Abdul Somad Official ini adalah channel utama. Jadi ini adalah pemilik utama. Lalu bagaimana caranya, Mbak? Setelah difilter, klik Creative Commons. Kalau misalkan setelah difilter tersebut kita harus memfilter lagi. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Meskipun sudah kita filter ya Creative Commons, jangan pernah teman-teman download dari sini. Jangan pernah download dari sumbernya langsung. Kenapa? Biasanya meskipun sudah kita filter, kalau kita download dari sumber aslinya, ini tetap terkena klaim hak cipta. Ya, pengalaman saya seperti itu ya, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau mencobanya ya, misalkan kurang yakin dari pengalaman saya, silahkan dipraktekkan teman-teman. Silahkan download dari sumbernya. Kalau misalkan berhasil, silahkan komen di kolom komentar. Nah, jadi kita akan pilih teman-teman channel yang bukan dari sumber aslinya. Contoh seperti ini. Ini ada channel Abang Kayis. Ya, beliau ini tentang ceramah Ustadz Abdul Somad juga. Tetapi kalau kita lihat di sini, beliau telah meremake ulang ya, teman-teman. Beliau tidak menampilkan video aslinya, tetapi beliau membuat video baru ya dengan menggunakan audionya saja. Lalu ada juga di sini Irfan bin Haris. Nah, ini beliau menambahkan ya, di sini ada logo. Di bagian bawahnya ada beberapa teks ya yang bisa ditambahkan. Lalu ada juga yang kita cari ke bawah ya. Ini Faizal Dalil Channel ya, beliau juga menggunakan Ustadz Abdul Somad ya, ceramah Ustadz Abdul Somad. Nah, ini sudah difilter teman-teman. Jadi teman-teman bisa mendownloadnya ya. Contoh, misalkan teman-teman sudah mendapatkan videonya, teman-teman silakan pilih ya. Misal teman-teman mau download yang ini, dahsyatnya membaca surat Yasin. Nah, teman-teman silakan klik saja titik tiganya. Lalu teman-teman pilih bagikan. Setelah itu teman-teman pilih salin. Lalu teman-teman buka website namanya savefrom.net. Nah, teman-teman silakan tempel di sini atau paste. Lalu teman-teman klik unduh. Nanti di bagian bawah sini ada videonya. Nah, seperti ini teman-teman. Teman-teman silakan saja klik unduh. Nanti otomatis akan masuk ke perangkat
handphone ataupun laptop yang teman-teman gunakan. Oke, karena saya sudah mendownloadnya, kita langsung masuk ke step yang terakhir teman-teman, yaitu pembuatan videonya. Kali ini saya akan menggunakan Canva. Canva ini adalah aplikasi sejuta umat teman-teman, aplikasi yang sangat mudah sekali digunakan meskipun untuk orang awam seperti kita. Nah, di sini saya menggunakan Canva Pro teman-teman, karena memang saya sering menggunakan Canva ini untuk berbagai keperluan ya. Jadi saya berlangganan Canva Pro 1 tahun teman-teman. Nah, kita akan pilih, kita akan membuat video bentuk potret, yang mana nanti teman-teman bisa membuat video ini ya, dan teman-teman bisa menguploadnya ke berbagai media sosial seperti Shopee Video, Snack Video, lalu TikTok, bisa YouTube juga, bisa Facebook Reels dan lain-lain ya. Tapi kalau misalkan teman-teman mau mengupload ke dalam YouTube, teman-teman harus mencari video yang berdurasi maksimal 59 detik. Kalau misalkan teman-teman membuat videonya di atas 59 detik atau 1 menit ke atas, teman-teman videonya nanti akan berubah menjadi video reguler atau video panjang ya. Tapi kalau teman-teman menguploadnya ke dalam media sosial ataupun platform lainnya, itu masih bisa ya teman-teman, tidak mesti 1 menit. Oke, di sini kita pilih yang video seluler. Ya, teman-teman, di sini sudah ada beberapa contoh ukuran yang disediakan oleh Canva. Teman-teman pilih saja yang video seluler. Saya klik ya. Nah, untuk Canva ini pastikan jaringan dan kuota yang teman-teman miliki itu harus stabil. Karena jika salah satu dari kedua komponen ini tidak stabil ya, atau tidak ada, maka teman-teman akan kesulitan dalam proses pengeditannya. Nah, di sini teman-teman kita ke bagian desain ya, kita pilih misalkan di sini bisa kajian, bisa musik ataupun lainnya. Nah, di sini kita akan mengambil bentuk template-nya saja, teman-teman. Jadi di sini saya ketikkan musik, lalu saya scrolling ke bagian bawah, cari sekiranya yang menurut teman-teman bagus. Nah, contoh saya pilih yang ini, teman-teman. Ini random aja ya. Saya klik, lalu teman-teman bisa merubah teks yang ada di dalam template ini, teman-teman. Nah, contoh saya mau menghapus misalkan di sini. Saya coba klik ya. Di sini ada love musik, teman-teman bisa menggantinya menjadi Ustadz Abdul Somad misalkan. Nah, di bawahnya sini teman-teman bisa mengganti judul ya, judul dari ceramahnya. Misalkan hukum imunisasi bagi anak. Tadi saya sudah mendownload, teman-teman, dan video yang saya download itu berhubungan dengan imunisasi. Sekarang kita ke bagian unggahan, teman-teman. Lalu kita pilih unggah file dan kita masukkan video yang sudah kita download tadi. Nah, ini ya, saya klik open. Ini masih tahap untuk penguploadan ya, teman-teman. Ada tanda seperti air ini, teman-teman. Ini masih proses upload. Nah, untuk Canva ini teman-teman bisa mengaksesnya menggunakan website ataupun menggunakan aplikasi. Nah, jika aplikasi, teman-teman silahkan download aplikasinya di Play Store. Dan kalau misalkan teman-teman mau mengaksesnya via web, teman-teman silahkan buka Chrome dan teman-teman ketikkan saja canva.com seperti itu. Oke, kalau sudah kita klik, teman-teman, dan kita drag ke bagian sini. Saya akan tarik seperti ini ya. Oke, sebentar. Ini saya akan hapus dulu, teman-teman. Ini kita tarik, masukkan ke dalamnya. Nah, seperti ini ya. Sebentar, oke. Nah, untuk bagian depan ini kan ada for support as subscribe. Nah, ini kita hapus, teman-teman. Kita klik. Ya, di sini ada caranya, teman-teman, ke bagian kirinya. Ini ada tanda panah kiri kanan seperti ini. Teman-teman geser saja ke sebelah kanannya. Nah, ini untuk proses pemangkasannya. Lalu teman-teman ke bagian belakang, teman-teman cek juga kira-kira ada nggak yang masih berhubungan dengan video aslinya ya, atau video yang teman-teman download. Biasanya di bagian belakang ini ada seperti thank you for watching, seperti itu ya. Jadi teman-teman cek terlebih dahulu. Kalau misalkan ada, teman-teman lakukan pemangkasan juga.
Caranya sama, teman-teman tinggal letakkan kursornya di bagian belakang. Nanti kalau ada kursor kiri kanan seperti ini, teman-teman tinggal geser ke sebelah kiri. Nah, misal teman-teman gak suka dengan icon-icon seperti ini, teman-teman juga bisa mengganti di bagian elemen. Teman-teman silahkan klik. Lalu misalkan teman-teman mau menambahkan elemen spektrum, teman-teman silahkan ketikkan saja spektrum. Nah, ini ada ya teman-teman, cari yang spektrumnya itu bergerak ya. Jadi seolah-olah spektrumnya itu bergerak mengikuti dari ceramah Ustadz Abdul Somad. Nah, itu ya cara pertama teman-teman, atau langkah untuk penambahan elemen pertama. Lalu misalkan teman-teman mau menambahkan informasi channel-channel yang teman-teman punya. Misalkan contoh, teman-teman punya Instagram, teman-teman silakan ketikkan di elemen ini, klik Instagram, cari saja icon Instagram teman-teman. Contoh ini ya, ini random aja, teman-teman klik, lalu teman-teman perkecil, dan teman-teman letakkan di pojok kiri atas misalkan. Nah, di sini teman-teman, ini saya perbesar bentar ya. Teman-teman bisa menambahkan media sosial lainnya ataupun platform lainnya, misalkan TikTok, Snack Video, dan lain-lain. Kalau sudah, nanti di belakangnya ya, contoh seperti ini, teman-teman tinggal menambahkan nama channel teman-teman atau nama akun teman-teman. Nah, lebih enak kalau misalkan akun teman-teman itu satu nama ya, seperti ini. Jadi bisa tambahkan Instagram, bisa tambahkan TikTok, YouTube, Snack Video, dan lain-lain. Nah, ini hanya contoh ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kalau sudah, teman-teman bisa langsung klik bagikan dan teman-teman klik unduh. Nah, pastikan jenis filenya itu video MP4 dan teman-teman klik unduh di bagian bawahnya. Nah, jika sudah diunduh, maka hasilnya seperti ini. Mohon jelaskan hukum imunisasi untuk anak, Pak Ustadz. Imunisasi ini sampai sekarang masih simpang siur. Fatwa halal dari MUI belum juga keluar. Adapun tentang bahwa dia diambil dari babi dan segala macam, kalau memang penyakit yang dikhawatirkan itu menimbulkan resiko tertinggi mati, antara dua, mati sama babi, pilih mana? Pilih babi, tak boleh pilih mati. Masuk kita ke hutan, pilihannya cuma dua, makan babi sama mati. Maka potonglah babi itu pakai bismillah. Tidak, babi itu boleh kita makan. Ambil babi, colek pakai kecap sikit-sikit, sementara dapat pisang. Itu nama hukumnya akhaffud dararain, memilih dua mudarat, sama-sama mudarat, mudarat tinggi, mudarat rendah. Boleh memilih mudarat yang terendah, akhaffud dararain, babi dengan mati, kalau memang resikonya mati. Ustadz sendiri dulu waktu kecil imunisasi. Saya tanya emak saya, "Mak, aku dulu waktu kecil imunisasi, kau tak pernah diimunisasi walau sekalipun." Sampai sekarang hidup juga.